Sintayong benar-benar meracik skuad Garuda kali ini dengan sangat maksimal. Hal tersebut terlihat dari pertandingan skuad Garuda menghadapi Brunei Darussalam pada Kamis malam lalu. Menargetkan kemenangan besar, Sintayong memasang pemain-pemain terbaiknya di laga ini, memberikan perubahan yang cukup masif. Pada babak pertama, mereka sempat kesulitan. Brunei Darussalam yang bermain bertahan gagal ditembus dengan baik lewat serangan-serangan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Baru setelah ada perubahan pemain dan segi taktikal di babak kedua, mereka akhirnya dapat mencetak 4 gol dan menutup laga dengan kemenangan skor 6-0. Dari sisi taktikal, Sintayong akhirnya kembali menggunakan pakem 4-4-2. Dengan formasi ini, dia mengurangi pemain belakang dan fokus pada penyerangan. Formasi ini cukup jarang digunakan dan tercatat hanya dipakai saat melawan timnas U23 Taiwan pada kualifikasi Piala Asia U23 dan melawan Palestina pada ajang FIFA Matchday bulan Juni lalu. Hal ini sesuai dengan janjinya agar skuad Garuda bisa mencetak banyak gol pada leg pertama ini. Duet Elkan Bagot dan Rizky Ridho kembali diandalkan sebagai bek tengah. Mereka sejauh ini sudah tampil bersama dalam 12 pertandingan. Kemudian Nadeo Argawinata kembali dipasang sebagai kiper timnas Indonesia. Sebelumnya penampilan Nadeo sempat menurun ketika di Bali United, sebelum akhirnya balik bersinar ketika pindah ke Borneo FC. Dia sukses menggeser posisi Hernando Ari yang bisa diandalkan oleh Sintayong. Dari pemilihan pemain, Sintayong cukup membuat kejutan. Dia memasang Hoki Caraka yang berduet dengan Dimas Derajat di lini depan. Bagi Hoki, ini adalah debut pertamanya di timnas senior. Mengandalkan Hoki, pelatih asal Korea Selatan ini memang sudah mengenal pemain PSS Sleman tersebut sejak training camp di timnas U20 Indonesia. Selain itu, kondisi Ramadan Sananta yang kurang fit membuat keputusan ini bisa dibilang paling rasional. Apalagi, Hoki terus dimatangkan jelang Piala Asia U23 2024 mendatang. Masih dari sektor penyerang, Sadil Ramdhani tiba-tiba dimainkan di posisi winger kanan. Pemain asal klub Sabah FC ini memang bisa tampil multi posisi. Namun, di musim ini pemain berusia 24 tahun tersebut lebih dominan berada di sektor kiri. 3 assist yang dia sumbangkan saat timnya melawan PSM Makassar menjadi modal penting untuk mendapatkan tempat starting 11. Posisi winger kanan sendiri biasa diisi oleh Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Hal yang menarik selanjutnya terkait pemilihan pemain di posisi bek sayap kanan. Sempat diprediksi akan memasang Sandy Walsh di posisi tersebut, Asnawi Mangku Alam justru mengunci satu tempat di sana. Sintayong memilih memainkan Sandy Walsh sebagai gelandang bertahan di laga ini. Menariknya, pemain asal Cafe Mechelen ini sempat bermain di posisi tersebut pada 10 tahun yang lalu. Dia pada debutnya melawan Turkmenistan dimainkan sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek bersama Jordi Amat dan Alfeandra Dewangga.